wabarakatuh. Saya Taruni Madia Hana Melati dengan NIT 2140572 dari Prodi MTP 2C akan memaparkan catatan tentang AMDAL dari KCIC Jakarta Bandung. Sekilas tentang PT KCIC atau PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina yang berencana melakukan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung dengan panjang sejalur 142,3 km dimulai dari Stasiun Halim di Jakarta hingga ke Stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung. Trase jalan kereta cepat Jakarta Bandung ini akan melewati 9 kabupaten kota yang terdiri dari Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Bandung, dan Kabupaten Bandung. Pembahasan pertama yaitu mengenai konstruksi dari jalur KCIC. Konstruksi jalur KCIC terdiri dari yang pertama, at grade, atau konstruksi di atas permukaan tanah sepanjang 71,63 km. Yang kedua adalah elevated, atau konstruksi di atas jembatan sepanjang 53,54 km. Dan yang terakhir adalah konstruksi tunnel, atau konstruksi terowongan sepanjang 15,63 km. Nah, lahan yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalur KCIC ini adalah yang pertama Rumija di sepanjang tol Jakarta Cikampek, tol Cipularang, dan tol Padalarang. Dan untuk lahan ada lahan dari milik masyarakat, lahan dari PT PN 8, serta kawasan hutan produksi. Pembahasan kedua adalah mengenai AMDAL atau analisis dampak lingkungan dari prakonstruksi dan konstruksi KCIC. AMDAL yang saya bahas kali ini yaitu yang pertama dampak dari ekonomi sosial, dampak biologi kimia, serta yang ketiga adalah dampak kesehatan masyarakat. Pertama, mengenai analisis dampak ekonomi sosial. Saat prakonstruksi akan terjadi konflik yang terjadi akibat pembebasan lahan serta mata pencaharian yang hilang dan juga tuntutan ganti rugi dari masyarakat. Nah, saat konstruksi berlangsung akan diberikan pemberian kompensasi bagi lahan yang tergusur serta munculnya lapangan pekerjaan baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia konstruksi. Yang kedua, analisis dampak biologi dan kimia. Saat prakonstruksi akan banyak sekali debu dan polusi kendaraan akibat mobilitas dari bahan baku pembangunan, serta akan terdengar juga suara bising akibat mobilitas angkutan bahan baku. Saat konstruksi berjalan, masih banyak juga debu dan polusi udara akibat konstruksi pembangunan, serta suara bising juga masih terdengar akibat konstruksi pembangunan. Yang terakhir adalah analisis mengenai dampak kesehatan masyarakat. Saat prakonstruksi berjalan, ada gangguan pernapasan akibat debu dan asap kendaraan angkutan bahan baku, serta ada juga gangguan pendengaran akibat mobilitas angkutan bahan baku. Saat konstruksi berjalan, masih ada juga gangguan pernapasan akibat proyek pembangunan, serta gangguan pendengaran juga. Pembahasan ketiga adalah apa upaya yang dilakukan terkait dampak lingkungan. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama adalah perbaikan dokumen dari AMDAL, RPL, dan RKL. Yang kedua, perbaikan terhadap akses warga yang rusak akibat banjir. Yang ketiga, pemberian ganti rugi terhadap warga yang tergusur lahannya. Yang keempat, pemantauan perbaikan pembangunan dan pembersihan saluran air. Dan yang terakhir, mitigasi bencana dan early warning system. Terima kasih banyak atas atensi yang diberikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk pertanyaan bisa disubmit di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.